Jangan melihat bahwasanya petani berteriak baru dia turun. Nggak bisa seperti itu. Tapi harus jemput bola langsung gitu loh. Satu, ya, itu untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Ya, ada unsurnya di situ. Yang kedua, itu untuk peningkatan kualitas gizi, atau ini ada unsur kesehatan di sana. Ya, yang ketiga baru di sini adalah melihatkan komitmen pemerintah, ya. Dan selalu mengatakan apapun surat yang keluar ketika itu ada pembuktian, dia katakan itu adalah palsu. Kalau itu memang bisa diselesaikan dengan bukti-bukti. Ini 500 bukti loh. Bukan sesuatu yang 2 alat bukti aja udah cukup sebetulnya. Ini 500 bukti. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budius Ma'ruf Piliang, Anas Sulomulyono, kembali menjumpai Anda. Dan hari ini bertepatan dengan 20 Oktober. Ya. 20 Oktober itu buat Ruang Konsensus ada 2 hal. Pertama, memang ini 1 tahun ya pemerintahan Prabowo Gibran ya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua lah, ini paling penting ini. 20 Oktober ini juga adalah episode pertama Ruang Konsensus di kanal Zulfan Lintan Unpacking Indonesia. Berarti Ruang Konsensus di kanal ini sudah berumur juga 1 tahun. Terima kasih atas dukungan teman-teman penonton Ruang Konsensus dimanapun Anda berada, di dalam dan luar negeri. Ya, karena hampir 1 tahun ya, berkat dukungan teman-teman penonton Ruang Konsensus, subscriber dari kanal ini ya dari 300 ribuan per hari ini kita sudah di angka subscriber 500 ribuan. Terima kasih sekali lagi buat Anda. Saya Budius Ma'ruf Piliang mengucapkan terima kasih atas nama Unpacking Indonesia. Nah, hari ini saya akan mengulas tentang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Sudah banyak ulasan ya, tetapi rata-rata memang ulasannya kalau kita lihat di kanal-kanal yang memang mengedepankan kritik ya, tapi lebih banyak unsur kebencian ya. Pemerintahan Prabowo Gibran dinilai rapornya merah, tetapi bagaimana di mata ya teman-teman yang objektif di dalam yang mengawal Prabowo Gibran 1 tahun ini. Saya sudah bersama dengan Andi Azwan, Ketum Jokowi Mania. Ya, apa kabar Bung Andi? Alhamdulillah sehat, Om Budius. Luar biasa. Seiring dengan perjalanan 1 tahun ya. Nah, Bung Andi, kalau kita lihat seluruh diskusi yang berlangsung sejak pekan kemarin sampai hari ini yang membahas dan mendiskusikan tentang evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo Gibran, saya melihat lebih banyak distorsi dalam melakukan evaluasi. Saya lihat ada distorsinya itu sebenarnya pelampiasan sakit hati masih ya kan? Sehingga selalu mendegradasi ya bahwa pemerintahan ini dinilai tidak berjalan maksimal karena ada beban Gibran, ada beban Pak Jokowi di sini dan seterusnya, sehingga kemudian seolah-olah kita sampai hari ini ya perspektif untuk terus mengadu domba antara Prabowo Jokowi, Jokowi Prabowo, dan juga untuk membenturkan Prabowo dengan wapresnya Gibran itu nggak berhenti, sehingga kita kemudian kehilangan sudut yang objektif dalam mengevaluasi ya kemajuan-kemajuan dan yang belum bisa berhasil dilakukan dengan baik oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Saya ingin komentar Bung Andi dulu, secara umum bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran ini berjalan 1 tahun? Ya, Mas Budi, program 1 tahun ini menurut kacamata kita, ya, ini sudah on the track dan ada progresifnya semakin maju. Program-program populis yang selalu digaungkan oleh Pak Prabowo, katakanlah MBG, Koperasi Merah Putih, ya, Sekolah Rakyat, dan juga swasembada pangan itu, ini on the track, sudah berjalan secara realnya. Kita katakan begini,
sudah 35 juta yang menerima manfaat dari MBG ini. Ya, artinya sudah ada progres selama 1 tahun ini 35 juta dari sekian juta, ratus juta yang akan diberikan manfaat dari MBG ini. Walaupun di sana-sini digembar-gemborkan tentang masalah yang katakanlah dibilang ada keracunan dan sebagainya, itu tidak bisa dihindari seperti itu. Tapi mitigasinya harus diperkuat. Di mana persoalan-persoalan utamanya terjadi keracunan tersebut. Dan saya yakin pemerintah sudah melihat secara gamblang dan juga mengumpulkan para menterinya dan mengumpulkan ya orang-orang yang memang kompeten di bidang kesehatan dan gizi itu sendiri. Dan saya rasa sudah ada lah jalan keluar untuk itu, memperbaiki mitigasi itu. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana Koperasi Merah Putih, ini pun juga sudah berjalan kan, dengan target berapa? 80.000 Koperasi Merah Putih seluruh Indonesia. Ini sudah juga berjalan, mungkin sudah berapa juta lah sudah masuk itu, ya. Nah, kemudian juga ada yang program swasembada pangan. Kenapa swasembada pangan ini mulai katakan dalam bulan ini kita sudah 3 juta ton. Ya, hasil dari apa di Bulog nih sekarang, Bulog. Banyak orang mengatakan bahwa swasembada pangan tapi harganya mahal dan sebagainya kan begitu. Ya kita bisa melihat memang kita tidak perlu mengatakan semuanya itu secara mulus. Ya, tapi kan memang ada suatu barrier itu pasti ada lah. Karena itu kan ada namanya ada supply dan demand di dalam itu. Hukum ekonomi juga berbicara itu. Nah, disitulah fungsi dari Bulog itu harus melakukan suatu tindakan mitigasi juga. Jangan melihat bahwasanya petani berteriak baru dia turun. Nggak bisa seperti itu. Tapi harus jemput bola langsung gitu. Ya kan? Makanya tuh sinergitas Kementerian Pertanian dengan Bulog ya, dengan Pupuk Indonesia, ya BUMN, salah satu BUMN. Ini kan tiga-tiganya harus satu koordinasi yang kuat. Nggak bisa jalan-jalan sendiri, nggak bisa lagi bermain dari sisi tatanan bisnis semata. Tapi kita mempunyai rangkaian bahwa kita ini adalah untuk mensejahterakan rakyat. Maka terjadi kan perubahan-perubahan mendasar itu. Di Bulog diganti semua. Ya, kemudian berapa kenaikannya? 2000%. Setelah ada pergantian. Kenapa saya tahu? Karena kemarin saya ada rapat juga dengan Kementerian Pertanian. Karena Pak Mentan ini adalah Ketua Umum Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia. Ya, kebetulan saya adalah salah satu di sana juga. Kita banyak diskusi bagaimana sih perkembangan pertanian di Indonesia bagaimana. Kalau menurut Pak Menteri, pertanian apa? Risetnya apa? Kita swasembada pangan. Artinya stok pangan kita itu aman lah, ya kan? Dan kita tidak impor lagi. Tetapi kenapa di level eceran ya, khususnya yang bisa dibeli di warung-warung oleh masyarakat, itu harga masih mahal? Ya, jadi begini, ini kan oligarki juga bermain lah. Saya bilang kan ada supply, ada demand gitu. Hukum pasar juga bermain di sana. Kalau orang yang gitu mau nyetok begitu banyak, kan ini kelangkaan kan. Nah, makanya itu fungsi dari Bulog itu gitu loh. Fungsi Bulog itu ya harus cepat tanggap dan mitigasi, membaca gitu. Berdasarkan data-data mungkin juga dari BPS. Dan kapan sih jarak tanam gitu, bulan tanam, kapan daerah mana yang surplus, daerah mana yang panen, itu kan harus dibaca semua. Jangan berpikir bahwa wah ini musim hujan, terus ya petani mau jual nggak diterima misalnya karena proses yang masalah bisnis misalnya. Kan semakin kalau nggak kering itu kan katanya kan bisa rusak. Itu kan nggak bisa kayak gitu. Tetap harus dibeli. Karena ini adalah tujuannya apa? Ya untuk mensejahterakan rakyat petani. Nah sekarang petani udah enak nih. Karena untuk masalah pupuk itu ada 145 peraturan. 145 peraturan. Baru bisa masuk ke petani. Ini pun juga berbahaya juga. Akhirnya banyak sekali jadi sorotan. Jadi daya beli petani sudah meningkat sekarang? Sekarang udah meningkat. Jadi tinggal 1 peraturan saja. Memang belum diumumkan ya sama kementerian menurut saya. Tapi kemungkinan nanti diumumkan itu ada suatu gebrakan yang sangat luar biasa dari pemerintah untuk bisa mensejahterakan petani itu. Iya, memang kalau masyarakat ya melihatnya kan hal-hal yang dirasakan oleh mereka, ya, yang bersentuhan dengan kebutuhan sehari-hari. Misalnya
masalah ketersediaan beras, ketersediaan bahan pokok lah setidaknya. Memang sejauh ini memang tidak pernah ada masalah. Pernah sempat gangguan waktu gas melon, ya, gas 3 kilo itu doang. Tapi kemudian Presiden kan langsung bergerak cepat, ya kan, langsung dirubah lagi peraturannya. Nah, mengenai beras sekalipun sebenarnya masyarakat itu memang dihadapkan pada banyak pilihan jenis beras saat ini, dari beras yang paling murah, anggaplah saya masih ada beras premium 8 ribuan sampai yang premium. Ya, yang 5 kilonya bisa mencapai 100 ribuan sekian. gitu. Nah, artinya memang masyarakat itu sebenarnya memiliki pilihan-pilihan dalam memilih jenis beras, nggak seperti dulu ya kan, varietasnya paling hanya 3 pilihan, sekarang lebih banyak. Nah, tapi memang ya, kalau kita melihat keberlanjutan, karena kan yang menjadi landasan dari kenapa menang pemerintahan ini pada saat Pilpres Prabowo Gibran ini kan karena ada tagline keberlanjutan. Betul. Dan keberlanjutan itu memang kita rasakan saat ini. Misalnya soal swasembada pangan. Swasembada pangan itu kan kenapa di era pemerintahan Prabowo 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran itu terjadi swasembada, karena memang persiapannya sudah dilakukan secara sungguh-sungguh ya oleh pemerintahan sebelumnya, oleh pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin, yang mana Menteri Pertaniannya juga 2 tahun terakhir adalah yang sama dengan yang sekarang. Ya, kan Pak gitu Amran Sulaiman, ya. Nah, kalau kita melihat hal-hal yang lain, misalnya pencapaian-pencapaian, memang ada hal-hal yang baru, misalnya seperti yang tadi Bung Andi sampaikan, MBG misalnya, ada juga koperasi desa. Nah, itu memang karena 1 tahun bisa dimaklumin bahwa ini belum stabil, belum bisa juga dievaluasi secara definitif. Gagal dan seterusnya, belum bisa dievaluasi seperti itu. Nah, kalau kemudian ada hal-hal yang kemudian yang sifatnya ada masalah-masalah ya, yang terkait dengan tanda kutip ya kesalahan pemerintahan yang lalu misalnya, ya kan, itu kan sekarang yang digembar-gemborkan kan yang seperti itu. Nah, padahal kita tahu, Bung Andi, kita harus fair gitu loh, bahwa hampir 6 bulan pemerintahan ini bekerja, pencapaian pemerintahan ini kan kalah pemberitaannya dengan kasus-kasus yang sengaja diglorifikasi oleh kaum kalah ini, kaum 16% dan kaum 24%. Misalnya kasus ijazah palsu Pak Jokowi hingga hari ini, kalau kita melihat top 5-nya Google dalam pencarian, masih itu loh. Sehingga ya pemerintah ya kalah gesit memang ya dalam membangun komunikasi publik kepada masyarakat tentang capaian-capaian pemerintahan Prabowo Gibran. Bagi saya sebenarnya ini salah satu kritikal justru kelemahan pemerintahan Prabowo Gibran dalam membangun dan menyusun komunikasi publik kepada masyarakat. Ya, saya setuju ya. Untuk salah satu kelemahan itu adalah bagaimana mengglorifikasi dan menginformasikan secara utuh semua program-program keberhasilan dari pemerintah. Ini yang kurang menurut saya ya. Sejak zaman PCO ya, sekarang juga ada Badan Komunikasi Presiden seperti itu, pemerintah ya. Nah, artinya di sini juga mempunyai suatu pemikiran, ada suatu terintegrasi kementerian-kementerian itu untuk memberikan informasi ke Badan Komunikasi Pemerintah itu. Memang kalau kita lihat kan, Presiden secara konsep, ya teknokrasinya, teknis semua kan adalah kementerian-kementerian terkait ya, untuk melakukan penjabaran konsep-konsep yang diutarakan oleh Presiden itu. Ya kalau kita lihat ya gradually lah, ini sudah mulai ada penataan-penataan seperti itu. Walaupun kita lihat lah banyaklah pihak sebelah yang nyinyir juga mengenai konsep wah itu semuanya harus lewat dengan let call TD, informasi yang sangat validnya dan sebagainya. Tapi itu suatu kritikan yang bagus juga ya. Bagaimanapun pemerintahan itu perlu suatu kritikan. Tapi bukan kritikan yang tidak membangun, bukan kritikan yang berdasarkan kebencian, tapi kritikan yang memang untuk pemerintahan ke depan itu mencapai yang tujuannya astacita itu. Itu penting ya untuk itu. Nah, kita perlu ketahui juga ya bahwasanya tadi disinggung mengenai keberlanjutan. Keberlanjutan memang kita lihat. Konsep misalnya kekuatan dari suatu negara itu bukan masalahnya adalah negara itu kuat secara industrial. Enggak. Biar bagaimana agraris itu harus diperkuat. Cina itu maju karena agrarisnya sudah kuat. Nggak boleh kita meninggalkan posisi kita sebagai negara agraris. Ini permasalahan besar untuk itu. Tapi gimana? Ya harus kita ada teknologi yang advance
untuk bisa mengelola dengan lahan-lahan yang katakanlah lahan ekstrim misalnya, ya, lahan yang memang tidak bisa tumbuh ya. Kita banyak contoh misalnya, katakanlah kayak misalnya di gurun-gurun itu, kan bisa tumbuh. Apa maksudnya? Ini kan ada teknologi yang ikut campur di sana, teknologi yang membuat yang impossible jadi possible. Nah, itu perlu juga kita melangkah ke sana untuk masalah teknologi di bidang pertanian dan teknologi di bidang yang lain. Ya, di situ juga kalau kita lihat sekarang dari data itu bahwa pertumbuhan ekonomi kita sekarang 5,12%. Inflasi kita 2,65%. Ya, artinya ini ada suatu peningkatan. Karena kita masih tinggi lah secara perekonomiannya itu. Dengan capaian yang nanti 8% ya, kalau sampai akhirnya beliau pemerintah Prabowo Gibran ini selesai dalam masa tugas periode pertama itu. Nah, ini perlu suatu kerjasama yang baik, terintegrasi bidang-bidang terkait. Tapi jangan sendiri-sendiri gitu loh. Misalnya Kementerian A seharusnya itu bisa bekerja sama. Ya, coba kita bicara inilah, pertanian kita bicara. Kementerian Pertanian sebagai leading sektor. Nah, di bawah ini kan ada yang regulasi untuk bagaimana pembelian beras secara internal ataupun ekspor itu kan Bulog. Dan ini ada Menko kan, Menko Pangan itu. Nah, ini integrasi semua. Pertanian itu yang dibutuhkan adalah satu paling ini ada pupuk. Kita bermasalah sekali dengan pupuk. Karena kita pupuk itu udah seperti mafia. Coba 145 peraturan. Bagaimana petani bisa membeli pupuk dengan 145 peraturan? Ketika ini dirubah jadi satu peraturan saja, peningkatannya itu 2000%. Datanya ada itu. Datanya ada. Saya nggak bisa ngomong-ngomong, enggak. Itu datanya ada. Itu sebagian kecil saja yang telah dilakukan oleh. Coba MBG, saya rasa tahun depan butuh yang namanya telur itu luar biasa banyaknya. Apakah petani-petani ataupun peternak-peternak siap untuk menerima itu? Karena cuma 2 ya, yang perusahaan nih, ada Java Comfit, terus satu lagi saya lupa, kayak Carun Pokpan, luar negeri. Hanya 2. Bayangkan. Itu yang terbesar ya? Ya, terbesar. Kalau mereka ini melakukan kartel, habis kita ini. Betul nggak? Makanya diciptakanlah entrepreneur berbasis apa? Berbasis desa. Apa yang dilibatkan? Yang dilibatkan adalah ibu-ibu di daerah sana, ya. Kemudian dana dari mana? Koperasi Merah Putih. Untuk apa? Menunjang dari program MBG itu. Gitu loh. Nah, itulah yang diharapkan bahwasanya tidak lagi kita berpatokan kepada oligarki. Iya, memang kalau anggaran besar dari MBG ini kan luar biasa ya. Antara 300 sampai 400 triliun satu tahun. Ya. Dan ya sekitar separuhnya itu adalah untuk lebih dari separuh itu untuk pembelian bahan baku dari MBG itu sendiri. Yang salah satunya mungkin telur kan gitu. Telur, ayam. Nah, yang memang kalau itu kita anggap itulah kegurihan oligark besar yang memiliki pabrik-pabrik ternak ayam dan bahan pakan ayam kan gitu loh. Itu luar biasa itu. Nah, kalau kemudian ini memang ada semacam semacam sistem yang dibangun oleh pemerintah di mana nanti pelan-pelan masyarakat bisa memasok telur ayam itu sendiri, bahkan ayamnya sendiri tanpa harus tergantung pada pakan ternak yang dari pabrik-pabrik besar. Pertanyaannya adalah apakah sejauh itu program MBG yang secara komprehensif didesain seperti itu? Karena kalau kita lihat MBG itu kan sebenarnya ada tiga komponen sebenarnya. Satu ya itu untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Ya, ada unsurnya di situ. Yang kedua itu untuk peningkatan kualitas gizi atau ini ada unsur kesehatan di sana. Ya, yang ketiga baru di sini adalah melihatkan komitmen pemerintah ya untuk bagaimana generasi muda anak-anak usia sekolah saat sekarang ya kan diprediksi 5 tahun ke depan ya kan memiliki tingkat gizi ya yang relevan dengan tingkat
pendidikan di level modern seperti sekarang. Nah, apakah itu seperti itu memang yang dirancang oleh pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, yang dirancang pemerintahan Prabowo Gibran ya, kita tidak tergantung pada satu katakanlah perusahaan besar atau enggak. Ini adalah melibatkan seluruh sektor masyarakat untuk terlibat. Ya, jadi ada namanya efek bola salju ekonomi itu dirasakan oleh masyarakat yang paling bawah. Jadi ekonomi rakyat itu berputar gitu, ya, dengan adanya stimulan dari pemerintah. Coba yang saya katakan tadi, ya. Yang mungkin aja ibu-ibu yang kemarin gitu ya, ternyata tidak bisa bekerja atau mengharapkan dari income dari suaminya yang dirasakan tidak cukup. Ketika di situ ada SPPG misalnya, ya di suatu tempat, di suatu kecamatan misalnya yang memberikan makan 3.000 setiap hari selama 20 hari. Terus menerus itu. Artinya kan dia ada satu dampak ekonomi di sana. Ya kan? Dia bisa bekerja di sana ataupun dia bisa memasok dari sana. Makanya kan konsepnya itu jangan sampai itu jadi bisnis skala besar. Ini nggak ada harapan. Ya kalau ini bilang bisnis, kalau saya beli langsung katakan ke Java atau ke Tanjung Pokpan akan mutus rantai kan? Saya dapat lebih murah nih, tapi dapat cuan lebih besar. Ini jangan, ini yang kita harus hindari. Karena apa? Walaupun ini ada rantai, tapi benefit yang dirasakan oleh masyarakat itu, ya, dengan adanya program MBG ini juga akan dirasakan oleh masyarakat yang paling kecil, paling bawah. Karena apa? Ekonomi kerakyatan itu berjalan di sana, berputar di sana, ya. Jadi intinya itu, ini ada konsep besar, konsep bagus, ya. Yang dibutuhkan adalah selain Mas Budi tadi bicara itu adalah integritas, honesty, honest dan integritas, kejujuran sama integritas bahwa bekerja MBG ini bukan hanya bicara bisnis, bicara masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia, masa depan pelajar-pelajar Indonesia ke depan. Bayangkan, IQ kita 78. Rata-rata. Kalah sama Kamboja. Coba. Apalagi dengan Malaysia atau Singapura. Mereka sudah 90 lebih. Udah 100 lah. Kan nggak sampai, bagaimana kita negara besar seperti itu? Ya, hanya 78. Dan saya punya keyakinan besar bahwasanya dalam program MBG ini dalam 1 tahun dievaluasi saja berapa IQ anak kita. 1 tahun aja beras. Katakanlah tahun depan ketemu Oktober lagi, random ambil sampel dites IQ-nya yang menerima manfaat dari MBG itu. Oke, artinya memang secara umum ya, dari 5 tahun masa periode pemerintahan ini, 1 tahun kan sudah berjalan. Dan kita memang tidak bisa langsung membuat sebuah kesimpulan bahwa pemerintahan ini tidak berhasil atau enggak. Belum bisa memang mengatakan itu. Kalau toh memang ada, ya kan, itu berarti penilaian yang sangat subjektif berarti. Ya. Nah, kembali kepada apa yang tadi yang saya singgung di awal, Bu Andi. Yang membuat pemerintahan ini dianggap sulit untuk dinilai dan tidak fokus adalah karena banyaknya gangguan-gangguan. Oh ya. Komunikasi publik ini, dan sepertinya pemerintah mengambil jarak dengan kebisingan-kebisingan yang terjadi. Ya, misalnya yang tadi yang saya sebutkan, bagaimana upaya-upaya yang dibangun oleh para, anggaplah mereka menamakan diri sebagai oposisi. Kalau saya sih tidak menyebut mereka sebagai oposisi, karena oposisi tidak bicara kebencian, oposisi hanya bicara kritik. Dan kritiknya pun sangat bisa didala dengan baik. Nah, sementara mereka hanya menanamkan kebencian. Kasus ijazah Pak Jokowi, kemudian juga diserang juga sekarang. Keaslian atau keberadaan ijazah SMA Mas Wapres yang dianggap ya tidak perlu dipertanyakan. Ya, sehingga kebisingan-kebisingan ini yang berjalan begitu masif ya, itu menenggelamkan ya capaian-capaian pemerintah. Persoalannya adalah pemerintah juga nggak aware dengan masalah ini. Seolah-olah biarkan aja isu itu terjadi sehingga kerja kita nggak terlalu diawasi oleh masyarakat. Nah, ini yang saya pikir tidak menjadi perhatian pemerintahan Prabowo Gibran.
Seolah-olah itu hal yang berbeda. Padahal kan energi masyarakat di seluruh platform sosial media tidak ada bicara tentang bagaimana tentang koperasi desa di kampung-kampung mereka, nggak ada yang bicara tentang itu. Juga tentang bagaimana pelaksanaan dari rumah rakyat misalnya, ya kan gitu loh. Sekolah rakyat. Sekolah rakyat, ya kan. Juga misalnya tentang MBG sendiri. Orang lebih banyak bicara olok-olok bagaimana pertempuran ya dari relawan Jokowi berhadapan dengan teroris, Tifa, Roy dan Rismond itu terus yang ada di ruang publik. Dan pemerintah tidak peduli dengan persoalan itu. Padahal ruang-ruang publik ya kan harusnya dipenuhi oleh bagaimana pemerintah ini bekerja untuk rakyat dan dikontrol dengan begitu objektif oleh masyarakat. Ruang itu hilang, Bung Andi. Iya, sebetulnya juga kini ada keterlibatan juga dalam arti ya quote unquote itu media massa ya. Karena ini kan ada segi bisnis juga kalau kita lihat gitu kan mengenai rating gitu sebetulnya. Ya ada suatu dilematis juga menurut saya kalau pemerintah ikut campur dalam hal ini. Karena keberpihakan itu kan pasti niscaya ada untuk itu kan kalau ada campur pemerintah. Dan itu mungkin juga akan menjadi suatu benang kusut yang nanti diciptakan gitu ya. Kalau kita lihat itu adalah memang yang seharusnya aparat penegak hukum ini ya harus segera menyelesaikan permasalahan ini. Karena semua sudah terang benderang. Jangan ada pembiaran gitu loh. Jadi kesannya jadi pembiaran ini. Gitu loh. Ya. Akhirnya dampaknya kemana? Dampaknya juga ke pemerintah. Jelas itu. Kenapa ke dampak ke pemerintah? Kan di situ ada wakil presiden. Ada Mas Wapres di situ. Yang notabene itu adalah satu kesatuan. Presiden dan wakil presiden. Dan mereka berusaha bagaimana ini memisahkan kedua ini dengan hal-hal yang sifatnya halusinasi dan delusi lah menurut saya. Ya, walaupun mungkin ada celah-celah yang diintip menurut pakar hukum tata negara versi mereka kan. Yang di dalam pasal 7 itu ada dan atau itu. Ya kan? Yang katakan adalah dia bilang ya fraud lah ya untuk Mas Wapres ya. Dari kriteria-kriteria yang ada di dalam itu digiring opini publik bahwasanya masuk dalam satu kriteria yang ada di dalam itu. Tapi kan kenyataannya kalau kita bicara kita bicara tentang masalah ijazah SMA Mas Gibran. Berulang kali kan kita infokan kepada mereka. Berulang kali. Jangan berpikir bahwa sistem pendidikan Indonesia itu sama dengan sistem pendidikan di Commonwealth countries. Yaitu misalnya Singapura. Jauh sekali berbeda untuk itu. Kalau kita sistemnya jenjangnya itu adalah SD, SMP, SMA. Sedangkan di Singapura itu hanya primary school dan secondary school. Artinya SMP, SMA itu satu gitu loh. Ya. Memang harus menyelesaikan apa? Advanced level, yaitu A level, yaitu ordinary level, atau O level gitu. Masing-masing itu juga berbeda tujuannya masuk kemana, universitasnya mana, negeri atau masuk politeknik atau swasta. Jelas itu, berapa kali kita berdiskusi tentang itu, dan mereka kan selalu membuat hal itu. Coba kita ingat aja, masalah dia mendapatkan fotokopi salinan ijazah dari KPU aja udah luar biasa, setengah mati dia punya itu. Ibaratnya kayak ya beronani dengan kata-kata. Ya. Artinya mereka merasa klimaks mendapatkan itu. Dan itu dibuat opini apa? Opini sehingga masyarakat itu merasa percaya itu benar. Gitu loh. Bahwa itu palsu. Kan saya bantah betul untuk masalah itu. Kenapa saya bantah itu? Semua dari yang kita lihat yang namanya di Solo sampai hari itu sama. Legalisir. Apa mereka tahu tentang pengertian dari legalisir? Legalisir itu artinya asli kalau ya di dalam tataran administrasi. Gitu loh. Mestinya kan dia berpikir mungkin aja saya bilang ya karena mereka bilang waduh nggak ada chance nih. Ini sama semua nih. Ada satu seorang tuh yang namanya dokter nggak jelas itu. Di dalam bilang harusnya itu adalah tidak horizontal, harusnya vertikal. Ampun dah saya bilang nih. Ini ada orang yang benar Diana bilang ini orang gila katanya. Kalau saya pikir begini Bung Andi, tentang
isu-isu yang memang ditujukan untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan keluarga, termasuk di dalamnya ada Mas Wapres Gibran. Sebenarnya saya pikir kalau untuk kasus Pak Jokowi memang itu penyelesaiannya ada di pengadilan. Karena memang sudah masuk ranah hukum. Apalagi 12 orang ini kan statusnya sudah naik ke penyidikan. Kita tahu dalam proses hukum itu kalau sesuatu kasus sudah sampai masuk ke penyidikan artinya sudah ditemukan cukup bukti. Ya kan? Nah, kalau nggak cukup bukti pasti nggak akan sampai ke penyidikan. Betul, soalnya kan adalah ini terkatung-katung di proses penyidikan ini, ya kan gitu. Nah, tentang ijazah Mas Gibran, sebenarnya bagi saya sih karena ini kan sudah menjadi ketetapan. Pada saat proses pencalonan kan tidak ada persoalan dengan persyaratan umur, persyaratan administratif dan lainnya. Harusnya ini tinggal gampang. Tinggal bicara misalnya KPU Pusat, KPU RI menyatakan bahwa ijazah Gibran sudah sesuai dengan undang-undang, selesai. Masalahnya itu pun nggak muncul. Atau misalnya dari Kemendismen, ya kan gitu. Juga bicara bahwa persoalan itu memang sudah dianggap final gitu loh. Nah, ini seolah-olah semua yang punya kewenangan formil untuk menutup adanya spekulasi ya yang dibangun oleh mereka ini sehingga menjadi gaduh terus-menerus. Jadi tidak bicara, KPU juga tidak bicara. Saya rasa begini, Bang Budi ya. Kalau ya aparat penegak hukum aja mereka tidak percaya. Institusi negara aja mereka tidak percaya. Berhadapan dengan mereka, menjelaskan dengan mereka itu buang-buang waktu buat kita. Coba lihat. Ketika dia dijelaskan, dia akan memutarbalikkan plot twist itu dia lakukan. Bang Budi benar kan? Ini kan sudah masuk proses. Ya. Institusi negara yang katakan untuk pemilihan untuk pemilu itu kan adalah KPU. Dan ini sudah clear untuk itu. Mengacu saja kepada undang-undang KPU. Yang pasal 7 itu 2014. Kalau dia bicara 2019, lihat juga dari turunan dari surat keputusan KPU nomor 1005. Ya kan? Atau juga lihat pasal 29 dari Undang-Undang Pendidikan dan Kebudayaan mengenai legalisir penyetaraan, surat penyetaraan itu. Ada semua, terangkum semua. Apa mereka mau? Tidak percaya ke itu mereka. Dan selalu mengatakan apapun surat yang keluar ketika itu ada pembuktian, dia katakan itu adalah palsu, ada namanya kekuasaan yang bermain, privilege kekuasaan dan sebagainya. Itu mereka akan lakukan itu. Kita kan melihat selalu ada prosedur hukum yang berlaku. Ya. Kalau mereka tidak lihat, kalau itu bertentangan untuk diri mereka, mereka akan membuat suatu skenario, mereka akan membuat plot twist ya untuk meyakinkan ya katakan pendukung-pendukung dia. Ini kan suaranya amplifiernya gede banget kalau mereka kan volumenya kan. Sedangkan silent majority kan banyak. Yang dia selalu katakan adalah demi rakyat, demi rakyat. Ketika saya tanya demi rakyat mana yang untuk kamu bicarakan, kan nggak bisa jelas untuk itu. Jadi apapun yang keluar dari mereka itu adalah benar. Tapi ketika itu keluar secara resmi, itu dikatakan salah. Ketika MDIS, tempat Gibran belajar, mengkonfirmasi bahwa benar Gibran belajar dan menyelesaikan kuliahnya selama 3 tahun dan mendapatkan gelar S1-nya bidang marketing dari University Bradford dari UK. Apa yang ditanyakan? UK kan di Inggris, MD Singapura. Wah ini palsu, ini apa? Gitu. Artinya apa? Cetek sekali pemikiran-pemikiran dia. Saya bilang, kalau kau nggak keluar di luar negeri, nggak usah banyak ngomong lah. Pelajari dulu. Dia bilang UTS Inserts itu adalah lembaga apa? Lembaga bimbel atau lembaga bahasa Inggris. Berdasarkan apa dibilang? Berdasarkan Iksan Konde yang 30 tahun di sana sebagai driver. Kalau kita lihat secara utuh, Iksan Konde benar. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia hanya 6 bulan. Tidak. Dipaksa terus oleh mereka ini dalam suatu Zoom. Ya, dipaksa untuk itu. Makanya kita nggak bisa melihat hanya pada satu sisi dari pihak dia. Akhirnya kita lihat. Iksan Konde saya nggak mengerti, saya nggak tahu. Apa sih UTS Insert secara itunya? Nah, yang dibilang 6 bulan.
Mas Wapres nggak bilang itu 6 bulan dia belajar. Dia lagi berkunjung, ya kan? Dia balik balik misalnya kan ke Singapura atau ke Solo, dia balik lagi. Pemahaman 3 tahun, come on. UTS Insight ada foundation. Bukan lembaga bimbel. Foundation itu setelah you tamat SMA, baru mau masuk ke mana? Universitas yang Commonwealth, itu ada penyetaraan itu. Dia belajar dulu. Belajarnya apa? Apakah belajar mengulang? Ya enggak. Belajar yang dia akan masuki sebagai jurusan dia di universitasnya. Kalau misal dia pathway-nya di Melbourne, dia mau ambil ekonomi, dia pasti akan belajar ekonomi. Harus belajar, dia akan belajar itu. Bukan ya, beda dengan student college yang di Jerman. Itu pengulangan. Ya. Kalau ini enggak. Artinya Anda sudah masuk ke penjurusan yang Anda ingini. Misalnya dia bilang marketing, dia pasti akan belajar juga tentang ekonomi makro, ekonomi mikro. Dia akan belajar untuk itu. Nah, ini berbeda gitu loh. Nah, tapi mereka ini selalu berkata itu. Dan menimbulkan proksi baru, aktor-aktor baru. Apa yang dikatakan, siapa sih Melanie Butenzok atau apa? Seakan-akan dia mengetahui betul struktur pendidikan di Singapura, struktur pendidikan di Australia. Kan dibantahkan oleh seorang namanya Inaling, konsultan pendidikan internasional. Iya kan? Kalau kita mau lihat, sebelum membuat suatu pernyataan-pernyataan yang kontroversial itu, pelajari dulu. Itu ada handbooknya. UTS Insight itu punya handbook tuh 2009 kalau perlu. Kita ada handbooknya. 2000 berapa? Setiap tahun tuh ada handbook yang bisa dilihat kok. Kita buka saja websitenya dia. Ada semua. Apa yang akan dipelajari, jurusan A, jurusan B, jurusan C. Sampai yang namanya berapa sih biayanya setahun. Ada. Kalau menurut Bang Andi apa ya agenda mereka ini, tujuannya apa ya? Untuk agendanya mereka bikin sesuatu rame di masyarakat yang tujuannya memang bagaimana muncul ketidakpercayaan kepada lembaga-lembaga negara. Setahu saya yang punya tujuan untuk mengurangi, menurunkan, menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga negara khususnya itu adalah agenda-agenda HTI. Ya. Agenda Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Saya ya kan? setuju 1000%. Tujuan besar mereka. Tujuan besar mereka. Dan itu kan yang terjadi saat ini. Iya, betul. Masyarakat kita terjebak kepada propaganda-propaganda yang ujungnya adalah tidak mempercayai lembaga-lembaga negara. Kita sudah lihat saat ini. Betul. Artinya agenda HTI meskipun HTI sudah dibubarkan tetap berjalan. Ya kan? Dan kita juga melihat banyak agen-agen asing. Seperti agen Singapura juga bermain di Indonesia. Banyak. Seperti Profesor Zulfikar itu kan agen Singapura. Atau agen Singapura? Iya. Ya kan? Itu kan agen Singapura yang selalu membangun ya kan propaganda-propaganda negatif dan itu dibiarkan oleh BIN gitu loh. Tapi ingat nggak yang ada kan, saya nggak tahu ya, apakah dia rumah tidak ada agen Singapura ketemu dengan PDIP kan? Bukan agen Singapura pada saat itu yang terjadi adalah ada rumor yang berkembang pada saat kerusuhan ya, di mana kepala intelijen dari Singapura baru keluar dari rumah Ibu Mega. Rumor itu kan berkembang. Nah, dikaitkan dengan dibiarkannya agen Singapura membangun propaganda negatif tentang Gibran, tentang Pak Jokowi, itu kan adalah ekspresi Singapura atas kebijakan Pak Jokowi yang banyak merugikan Singapura. Kan kita harus akuin itu. Dan dipakailah agen-agen Singapura, orang-orang Indonesia atau orang yang bekerja di sana, ya kan? Memang kita tidak bisa membuktikan, harusnya BIN bertindak kepada orang-orang seperti itu. Pertanyaannya adalah kenapa pemerintah Prabowo Gibran ini ya seolah-olah lemah menghadapi ya kan taktik-taktik dan praktik-praktik adu domba yang dijalankan oleh orang atau negara ya, event itu ASEAN sekalipun seperti Singapura ya, untuk kemudian membuat pemerintah ini ya tidak dipercaya oleh masyarakat. Iya, kalau kita lihat ya, biar bagaimana negara kita mungkin satu-satunya negara yang begitu besar, banyak ragam sukunya juga, bahasanya juga ini, tapi tetap satu gitu loh. Ya di bawah
Garuda Pancasila, di bawahnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu. Dengan kekuatan sumber daya alam yang cukup besar juga, demografi yang cukup besar juga. Memang kan banyak sekali ya pihak-pihak dari luar itu untuk bisa memisahkan itu. Dari sendi-sendi mana ya, dari sendi pemerintahannya juga. Itu pasti mereka akan melakukan hal itu. Nah disitulah yang kalau kita lihat apa yang kata Bang Budi itu mengenai ada satu oknum ya yang selalu berbicara tentang masalah ijazah ini yang ya, saya juga baru tahu ini bahwa Profesor Sulfikar itu kalau memang dia itu adalah Saya mencurigai dia adalah agen Singapura. ini Dan kalau mencurigai ya kita ya. Kita mencurigai. Dan Oke. kalau kita tarik, dia adalah pendukung Anies gitu loh. Nah, artinya kita kembali lagi gitu kan. Ya istilahnya ini adalah banyak yang nggak move on untuk itu. Intinya kan begitu. Berusaha keras karena gini, ketakutan pada mereka. Ketika 2029 ini Jokowi, Prabowo, Gibran ini tidak pecah. Itu sangat ketakutan mereka. Termasuk Singapura. Ya semua lah. Ya semua negara-negara itu yang melihat dengan adanya kekuatan ini yang didukung oleh majority rakyat Indonesia ini, itu akan tertutup peluangnya. Mungkin dia ada 3 pintu, tinggal 1 pintu katakanlah yang akan berdesak-desakan. Ya kan? Artinya kan bisa terkontrol untuk itu. Nah, poinnya dari itu ya dia pikir ya mungkin nggak ada chance nih saya nih. Katanya kalau misalnya Prabowo Gibran bersatu lagi dalam the next period, gue nggak punya chance nih. Kan begitu. Ya biar bagaimanapun kalau kita lihat, yang datang ke Solo itu sudah setahun ini nggak berhenti-berhenti loh. Ada apa gitu? Kan selalu kan di framing itu bahwasannya di sana itu diciptakan, dikondisikan. Untuk datang terus menerus itu. Apakah akan bertahan selama setahun? Dan ini masih jalan. Ya. Itu nonsens gitu loh. Karena juga banyak dari diaspora yang hadir untuk ke sana. Seluruh Indonesia kok yang hadir untuk. Itu menggambarkan bahwasanya masyarakat Indonesia ini masih menyukai Pak Jokowi. Ya. Dengan adanya Jokowi, Prabowo, Gibran ini dalam satu kesatuan bingkai gitu. Pak Jokowi dilihat memberikan advice kepada Prabowo Gibran. Ya, ini adalah suatu trait buat mereka yang kemarin kalah. Jadi menurut Bung Andi, selama 1 tahun perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran, ya memang agak sedikit tertati-tati, ya karena orang-orang yang benci, anggap begitu ya, tidak suka, sakit hati dengan Pak Jokowi atas kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang diambil pada saat beliau menjadi presiden, itu kan terkompensasi selama setahun ini, ya kan? Termasuk juga Singapura misalnya, kan begitu. Termasuk juga HTI, FPI, ya kan? Kubu kalah nih dari Mahfud MD, Anies, PDIP sendiri, ya kan? Nah, bagaimana saya membayangkan begini, Bung Andi, kalau misalnya Pak Jokowi tidak punya relawan selama setahun ini, saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi ketika orang-orang ini terus mengglorifikasi sakit hatinya dengan mencari-cari terus kesalahan dan Prabowo pun diam. Iya, kalau kita lihat kan Pak Jokowi ini lahir dari seorang biasa. Bukan menak, bukan bangsawan, bukan elit politik, dan bukan orang kaya. Sama menguasai atau oligarki lah yang besar. Dia lahir karena takdirnya untuk bisa bagaimana memimpin bangsa dan negara ini yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Ini adalah pembelajaran bagus buat generasi-generasi muda yang nantinya akan memimpin rakyat itu, Indonesia ini ke depan. Dia lahir dan ditakdirkan untuk itu. Ya, ketika dia masuk di dalam kancah perpolitikan yang secara nasional, memang di backup oleh satu partai besar, yaitu PDIP. Apakah Pak Jokowi dalam melaksanakan sebagai presiden ketika dia terpilih itu murni dari Pak Jokowi? Saya rasa tidak. Karena beliau adalah petugas partai yang selalu didengungkan untuk itu. Ya. Apakah semua kesalahan-kesalahan yang timbul yang tidak disukai oleh masyarakat, yang dirugikan oleh masyarakat, itu adalah Pak Jokowi menanggung sendiri? Nggak fair dong untuk bicara itu. Yang bertanggung jawab adalah partai-partai juga yang pendukung itu, karena mereka merasakan benefit ya ketika Pak Jokowi berkuasa. Jelas itu untuk itu. Oknum-oknumnya juga jelas kok. Ya kan? Jadi tadi kalau kita lihat proses-proses itu ya tidak bisa melibatkan dari partai-partai politik itu. Ya,
yang bermain juga di dalam sana, ya kan? Yang intinya adalah kalau kita bicarakan, apakah ada pembiaran dari penguasa sekarang terhadap kasus-kasus itu yang juga merugikan dalam aspek tatanan berbangsa dan bernegara kita? Saya tidak katakan apa ada pembiaran, tidak. Saya bisa melihatnya di sini adalah posisi seorang pemerintah, presiden, itu harus equal, berdiri di A maupun di B. Ketika itu sudah artinya membuat suatu kegaduhan yang mau untuk memecah belah, memang seharusnya presiden dan aparat penegak hukumnya melakukan tindakan itu. Tindakan apa? Pengamanan seperti itu. Kita contoh aja, saya bilang. Ini 6 bulan kasus namanya ijazah ini. Belum ada kasus ini, itu begitu lama yang sebetulnya gampang sekali untuk diselesaikan. Tergantung dari bukti-bukti yang jelas kok. Sudah ada 500 alat bukti lebih. Sudah ada 100 lebih. Apakah ini bisa dikatakan dalam hal penegakan hukum? Ya. Pemerintahan Prabowo Gibran, ya, khususnya Presiden Prabowo, memang dalam hal hukum, penegakan hukum, memang angkanya di bawah 5. Saya belum dapat ya, datanya. kita lihat ya, ketika Pak Prabowo ya istilahnya menodai statementnya sendiri tentang pemberantasan korupsi dan memberikan amnesti dan abolisi. Sampai sekarang di kalangan Jokowi lover itu masih belum bisa move on tentang sakit hati terhadap kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo, ditambah dengan membiarkan kasus ya pelaporan Pak Jokowi ya ke Polda Metro Jaya juga terkatung-katung. Kita tidak ingin mengatakan bahwa presiden intervensi kepada penyidik, tidak seperti itu. Tapi setidaknya sebagai kepala negara, atensi, ya kan perlu memberikan atensi supaya ini cepat segera diselesaikan karena saya ini mau membangun, jangan dibiarkan masyarakat ini berisik. Kalau memang ada yang ditemukan unsur-unsur disampaikan oleh pelapor, ya proses sampai selesai. Atau kalau tidak SP3 selesai kan gitu loh. Betul. Nah, kenapa ini dibiarkan? Saya pikir memang ini salah satu cacat penegakan hukum yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Bu Ani sepakat nggak sebagai relawan Prabowo Gibran? Ya, kita harus melihat dua aspek di sini. Bahwasanya kalau dikatakan dari Bung Budius itu, ya saya juga sepakat. Artinya bukan dalam sisi bahwa Pak Presiden harus intervensi dan sebagainya. Seharusnya Kapolri memberikan atensi. Jangan sampai juga Presiden juga cawe-cawe kepada hal yang kecil-kecil seperti ini. Ya kan? Kalau ini udah masuk di ranah hukum itu sudah jelas gitu lah. Bukti itu sudah jelas. Jangan ada lagi penundaan-penundaan atau pembiaran-pembiaran itu. Gitu loh. Ini memang yang menjadi masalah pada kita sebagai pendukung Jokowi Prabowo Gibran ini. Ya. Banyak sekali ya situasi-situasi itu yang memang menurut saya itu tidak on the track gitulah. Dalam segi apa tadi jelas ya, tapi saya belum ada datanya berapa persen sih poinnya gitu. Berapa sih poinnya untuk aparat penegak hukum itu. Tapi yang jelas itu yang terjadi adalah quote-unquote itu ada pembiaran. Terlepas dengan kondisi pada saat demonstrasi besar itu di bulan Agustus, akhir Agustus itu juga memecah fokus dari penyidik dalam menyelesaikan atau dalam hal penyidikan terhadap ijazahnya Pak Jokowi. Ya. Kita tidak bisa menafikan itu. Jelas, karena ini atensinya sangat luar biasa, baik nasional maupun internasional, untuk memilah nih. Siapa provokator, siapa mahasiswa, siapa yang ikut-ikutan. Kan itu harus dipilah betul. Sampai didapatkan adalah ini loh penyebabnya, dan inilah yang harus ini. Karena di situ kan pasti ada Komnas HAM di situ melihat seperti apa gitu. Jadi harus benar clear and clean bekerjanya oleh kepolisian itu. Nah, kalau setelah saya mendengar bahwa itu telah mereka fokus kembali kepada penyidikan untuk ijazah ini, ya artinya kita berharap nih Oktober ini sudah ada suatu kejelasan mengenai status hukum yang dikatakan Bung Budi tadi, tersangka
kalau tersangka berapa orang yang tersangka, atau SP3. Dan saya yakin kalau SP3 masuk angin di barang. Gini, perbandingannya begini, Bung Andi. Saya tetap meyakini bahwa di bidang hukum, pemerintahan Prabowo Gibran memang nilainya di bawah 5. Bahkan saya berani mengatakan memberi angka 3, merah. Kenapa? Ya, kita ingat ada suatu perbandingannya. Kita ingat dulu waktu kasus Sambo. Sebelum Presiden menegur Kapolri, Selesai. ya, itu kasusnya bahkan bahwa ternyata Joshua itu dibunuh pun orang nggak tahu loh. Bahwa ini adalah tembak menembak saja. Tapi ketika kemudian ini menjadi atensi publik, ya, Presiden kemudian bukan melakukan intervensi, tapi memanggil Kapolri dan meminta ini dilakukan penyelidikan yang sangat transparan dan secepatnya dituntaskan. Ya, betul. Akhirnya kan cepat selesai. Ya, betul. Apakah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada saat itu adalah intervensi? Tidak. Ya. Justru kepala negara dan kepala pemerintahan pada saat itu sebagai presiden, Pak Jokowi ingin mengatakan saya kawal kasus ini. Kan begitu sampai selesai. Apa susahnya Presiden Prabowo juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Saya kawal kasus ini. Bilang hitam kalau hitam, bilang putih kalau putih. Kan begitu. Betul. Nah, jadi dengan demikian, kalau situasi ini memang dibiarkan oleh Presiden Prabowo, kita memang ya tidak ingin mengatakan perjalanan 1 tahun ini adalah segalanya, tetapi tingkat kepercayaan publik ya kepada Presiden Prabowo sebagai seorang aktor politik ya sekarang tuh sudah turun jauh. Ingat Bung Andi, 3 bulan pertama atau 100 hari tingkat kepercayaan publik Presiden Prabowo di atas 80%. 80%. Tuh. Saya mendapat info yang terakhir menjelang 1 tahun ini, tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo sudah di bawah 70%. Kalau ini dibiarkan terus berjalan, saya yakin ya tingkat kepercayaan kepada Presiden ya secara aktor politik ya bukan kepada paket pemerintahan Prabowo Gibran itu akan kembali turun. Nah artinya apa ya? Kalau Pak Jokowi kemarin mengatakan kepada seluruh relawan dukung Prabowo Gibran 2 periode. Ya. Dukungannya kan dukungan yang sifatnya moral. Betul. Tanggung jawab Pak Jokowi bahwa ini adalah keberlanjutan sebagaimana yang juga Pak Jokowi ikut terlibat dalam membentuk pemerintahan yang baru ini. Nah, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman relawan ketika di satu sisi mendukung Prabowo Gibran, tapi di sisi lain Presiden Prabowo-nya tidak melakukan perbaikan-perbaikan, keberpihakan yang jelas kepada penegakan hukum. Saya tidak ingin mengatakan agar Presiden Prabowo berpihak kepada Pak Jokowi, tidak. Tetapi berpihak kepada penegakan hukum setidaknya. Itu tidak dilakukan sampai hari ini. Ya, jadi memang itu ada suatu banyak pertanyaan-pertanyaan juga seperti Mas Budin kepada teman-teman juga untuk masalah itu. Jadi memang kita harus berkacamata juga secara jernih. Seorang relawan itu bukan hanya sebagai taklid buta. Tapi kita harus juga berposisi sebagai pengkritik juga. Segala hal-hal yang memang jauh dari kebenaran itu maupun jauh dari keinginan dari rakyat. Kan kita harus lakukan itu juga. Dari kalau kategori persentase mengenai hukum, bahwa itu jauh dibandingkan pemerintah sebelumnya. Itu adalah keniscayaan yang ada. Ya kan? Kita tidak bisa menutupi hal itu. Itu merupakan suatu kritik dan suatu hal yang memang harus dikecap oleh pemerintah sekarang untuk itu. Pembelajaran paling baik itu adalah yaitu tadi. Bagaimana Polda Metro Jaya ini segera melakukan tugas-tugas dia yang kemarin itu sempat terhenti karena ada kasus demonstrasi itu. Ini nggak ada lagi masalah yang luar biasa dan sebagainya. Di situlah akan terlihat gitu bahwa pemerintah ini punya atensi juga. Atensinya bukan atensi yang penekanan atau tidak. Atensinya ini adalah bahwa benar ini telah terjadi yang makanya naik ke penyidikan dan tinggal bagaimana gelar perkara itu aja dulu lah. Itu berarti status hukum itu naik. Jangan lagi menimbulkan suatu pertanyaan-pertanyaan yang mendasar oleh masyarakat di bawah itu terjadinya intervensi dari quote unquote dari kalangan entah itu elit politik ataupun pemerintah sendiri untuk mengkatung-katungkan
permasalahan ini. Artinya gini, kalau itu memang terjadi, pasti relawan akan bergerak untuk itu. Jelas untuk itu. Kita mungkin juga nggak serta merta meminta Presiden Prabowo langsung melakukan. Tidak. Kan beliau punya Menteri Koordinator Hukum. Iya. Ya kan? Iya. Waktu ingat loh, Bung Andi, ini sebagai perbandingan. Iya. Laki-laki ini sebagai perbandingan. Waktu itu Menko Polhukamnya kan Pak Mahfud ya. Iya. Pak Mahfud benar-benar mengawal loh ketika Presiden Jokowi memberikan semacam atensi seperti itu, dia langsung terjun kemudian Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam pada saat itu mengawal kasus Sambo. Iya. Ini jangankan ada statement dari Presiden. Karena tidak ada statement dari Presiden untuk mengawal ini, makanya Menteri Koordinator Bidang Hukum dalam ini Prof. Yusril juga membiarkan kasus ini gitu loh. Nah itulah saya bilang. Padahal kalau ini sebenarnya ada perintah dari Prabowo, Pak Yusril tolong diawasin pelaksanaan dari kasus hukum yang melibatkan Pak Jokowi. Karena ini bikin bukan terkait dengan Pak Jokowi, tapi ini bikin spekulasi yang sangat tinggi di mata masyarakat dan yang pasti membangun polarisasi di tengah masyarakat. Kalau saya seharusnya itu menteri-menteri itu jangan menunggu lagi instruksi yang jelas. Artinya begini, instruksi yang jelas itu seperti apa? Perintah. Seharusnya mereka itu sebagai Menko apalagi itu bisa menerjemahkan langsung gitu loh. Tetap memberikan laporan gitu loh. Tapi menerjemahkan langsung. Ini yang benar yang mana gitu loh. Kacamata pemerintah. Benar kata Bung Budis juga tadi. Ini kan bisa membuat satu perpecahan di bawah. Ya. Janganlah ikut bermain politik di dalamnya. Gitu loh. Kalau dia bermain politik di dalamnya, ya ini terjadi pembiaran itu gitu. Nah, Menko sebagai apalagi Menko Hukum, ya, tanyalah juga dengan Kapolri misalnya, ya kan? Ini gimana kasusnya Pak Jokowi ini sudah sampai mana, Pak Kapolri? Ya, ini kita lihat di bawah ini telah terjadi ini acak adut nih di bawah ini. Seperti apa? Kan mesti ada komunikasi untuk itu. Jangan tunggu presiden untuk instruksikan Pak Yusril Anda lakukan. Waduh. Kalau begitu yang usah jadi Menko. Ada juga yang mengatakan begini, Bung Andi. Penyidik itu tidak bisa diintervensi. Itu kan omong besar. Normatif betul. Penyidik itu normatif tidak saja. bisa diintervensi bahkan oleh Kapolri sendiri. Kita masih ingat kasusnya Aiman. Waktu menjadi tersangka. Waktu Aiman masih menjadi juru bicara PDIP, ya. Juru bicara. PDIP. Ketika dia menjadi tersangka waktu itu, ya kan Bu Mega intervensi, marah-marah, enak aja ada yang ganggu. Bukan, dia Perindo. Tapi kan dibela oleh Ibu Mega pada saat itu kan. Saya dapat langsung dari Pak Jokowi yang bebaskan. Loh, malah Pak Jokowi yang bebaskan Aiman. Artinya apa? Aiman harus catat ini. Kalau saya sudah kasih tahu Aiman juga. Iya. Pak Aiman bro. Lu dibebasin tuh bukan siapa-siapa. Yang bebasin lu adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi ngomong sama saya sendiri. Nah, artinya begini. Kalau dikaitkan dengan bahwa penyidik itu punya independensi yang tidak bisa diintervensi bahkan oleh Kapolri sendiri. Ini kan satu bukti. Atas nama untuk kepentingan publik, kepala negara bisa melakukan apa saja. Apalagi hanya pada penyidik. Bisa. Ya kan? Bisa. Nah, kita sih terus terang saja. Ya, termasuk Bung Andi sebagai relawannya Pak Jokowi, ya kan, tidak juga ingin membela Pak Jokowi secara buta tentunya. Tapi kalau memang ini sudah jelas, bisa dinalar dengan baik, dengan lengkap dengan saksi dan bukti. Ya kalau misalnya memang ini harus diputuskan di pengadilan, berarti gelar perkara, ada tersangka dan kemudian kejaksaan menyusun dakwaan untuk masuk ke persidangan. SP21 kan selesai. Iya. Ini yang sengaja dikatung-katung sehingga terus media memainkan terus strategi dan taktik untuk mengadu domba dan kemudian masyarakatnya saling berbenturan. Dan yakinlah Bung Andi, jika ini dibiarkan oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, ya, yang rugi adalah Presiden Prabowo sendiri. Karena apa? Mendatangkan ketidakpercayaan kepada publik, tidak bisa menyelesaikan masalah di tengah masyarakat. Setuju untuk itu, Bung Budius ya. Apa yang dikatakan itu ya benar. Makanya kita kemarin itu, kita beberapa kali kan kita ada rapat, ya. Terakhir kan kita diskusi publik. Kita sudah datang ke Barreskrim, memberikan surat itu. Yang kalau pihak sebelah mengatakan intervensi hukum seperti apa? Kalau dibilang intervensi
intervensi hukum menurut kubu sebelah, artinya mereka sudah was-was. Ya, sudah takut lah untuk itu. Kita memberikan itu bahwasanya mengingatkan loh, ini sudah 6 bulan. Ya, mohon kalau itu memang bisa diselesaikan dengan bukti-bukti. Ini 500 bukti loh. Bukan sesuatu yang 2 alat bukti aja udah cukup sebetulnya. Ini 500 bukti. Ya. Dengan saksi ahli yang 30-an itu sudah jelas loh. Baik saksi ahli yang di bidang katakanlah forensik, saksi ahli bidang linguistik, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu harusnya sudah selesai. Ya. Makanya kita katakan, Oktober ini seharusnya sudah ada gelar perkara. Gitu loh. Jadi gelar perkara kan jelas ya. Yang namanya yang berperkara kan tidak akan diundang. Ya, itu kan internal. Kemungkinan juga itu pasti yang akan diundang itu adalah unsur-unsur dari institusi kan. Dari Ombudsman, dari Komnas HAM, Kompolnas, dan DPR RI Komisi 3. Untuk menyelesaikan, itu namanya gelar perkara terbuka. Ya kan, ada unsur-unsur dari itu. Yang berperkara pasti tidak akan diundang untuk ini. Nah, segera untuk lakukan itu gitu. Apalagi misalnya yang ditunggu. Semua sudah diperiksa. Ya kan? Karena apa? Yang dikatakan Bung Budi tadi, ini masyarakat ini resah gitu di bawah. Karena mereka ini merasa gua kebal hukum. Gua kebal hukum. Gua dilindungi nih oleh pemerintah. Akhirnya dibaca seperti itu. Dibaca seperti itu. Roy Suryo, Tifa, Rismon, dan geng termasuk juga para haters itu dilindungi ya dalam rangka kebebasan berpendapat. Ini kan itu terus jargon mereka. Bukan kebebasan berpendapat aja menurut mereka. Mereka sudah masuk ke unsur politik di dalam. Bukan kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat seperti apa? Apakah kebebasan berpendapat itu selalu mengatakan bahwa saya yang paling benar? Nggak ada kebebasan berpendapat itu. Sontoloyo kalau bicara itu. Dia kan selalu berbicara undang-undang KIP. Saya yang buat undang-undang KIP. Ketika kita challenge, pasal 18, coba kau sebutkan undang-undang KIP. Apa dia bisa bicara? Enggak. Nggak tahu. Kita ini selalu dibodoh-bodohi oleh mereka itu yang mengatakan bahwa mereka itu pintar, bahwa mereka itu ada dan ilmuwan. lagian klaim Roy Panji bahwa dia ikut ya, sebenarnya hanyalah dia ikut ya. Bukan dia yang membikin. Bukan yang bikin, kan kita paham. Anggota Komisi 1 itu kan hampir 50-an orang. Betul. Jadi kalau dia mengklaim bahwa oh itu saya yang bikin, itu pernyataan yang paling bodoh dan paling konyol. Apakah Roy Suryo Ya kan? itu pintar? Dan kita sering melihat foto dia tertidur waktu menjadi. Nah, makanya saya tanya apakah dia pintar? Gitu loh. Yang pintar itu adalah tenaga ahli. Ya, Iya betul. yang membuat Dan itu. masyarakat banyak yang nggak tahu. Mana nggak Sebenarnya tahu? yang pintar itu di DPR sana tuh bukan anggota DPR, tetapi adalah tenaga ahli. Saya pernah 5 tahun sebagai tenaga ahli di DPR RI. Komisi 5. Kita membuat namanya Undang-Undang Jasa Konstruksi. Kita membuat Undang-Undang Arsitek. Kita membuat Undang-Undang Desa. Nah, artinya ya mereka ya jangan dikatakan lebih pintar daripada tenaga ahli, lebih pintar pada mereka. Ini quote unquote ya, saya bicara ini. Ya. Kalau yang dikatakan Roy Suryo itu, saya yang membuat, come on, 50 orang yang di dalam situ apakah dinafikan? Iya. Artinya memang itu bisa kita bantah bahwa pernyataan si Roy Suryo bahwa undang-undang KIP itu dia bikin itu pernyataan yang terbodoh yang Terbodoh. karena undang-undang itu tidak dibikin oleh Roy Suryo Ansih. Dia itu hanya bagian dari puluhan anggota DPR RI yang lain gitu loh. Mungkin dia cuma hanya tidur terus saya terima amplop gitu kan. Yang ngerjain tenaga ahlinya misalnya. Kan begitu. Iya. Jadi ya kalau kita lihat dia selalu berlindung kepada hal keterbukaan publik dan sebagainya, itu udah omong kosong. Jadi mereka ini mencoba menarik-narik secara politik. Ya. Kenapa saya bilang menarik secara politik? Ya, dia berkunjung ke mana? Ke DPR RI, ketemu PKS dan merasa hebat, wah saya didukung oleh PKS gitu. Terakhir kita lihat Rismon ke rumah presiden ya, menyampaikan buku kan gitu loh. Seolah-olah dengan memberikan buku kemudian Pak Prabowo
langsung percaya, ya itu hak mereka. Saya nggak lihat itu ada. Ada. Dia datang Tapi ketemu Prabowo. enggak, hanya diterima oleh security. Astaga. Mohon maaf. Itu pun dia Di Kertanegara atau Hambalang? kayaknya di Hambalang ya gitu. Karena tidak bertemu, ya dia hanya memberikan buku yang berisi data-data yang sangat valid berdasarkan bukti-bukti ini yang saya lakukan berdasarkan uji forensik karena saya pakar forensik. Saya mesti menjelaskan ini kepada penonton dari Unpacking Ruang Konsensus. Seorang Rismon Sianipar ini. Rismon Sianipar ini adalah pembohong besar. Ya. Oh ya. Kalau saya katakan penipu ulung lah. Semua masyarakat kita sudah ditipu secara yang katakan ilmiah untuk itu. Ijazah S2, S3-nya dia ya di Yamaguchi itu adalah pembohongan publik yang paling besar. Nggak ada. Dia Tidak ada. Tidak ada ijazahnya untuk itu. Ya. Terkonfirmasi ya dengan ijazah yang ditampilkan itu dicek oleh salah satu dosen UGM ke Yamaguchi tidak mengenal sama sekali. Mungkin nanti saya kasih juga nanti itu bisa ditampilkan kalau bisa. Satu itu. Kedua, dia sudah dipecat dari UNRAM. Dari Universitas Mataram. Oh, udah dipecat. Ya. Karena pemalsuan ijazah Yamaguchi ini. Dia pakai doktor kan waktu mendaftar itu. Ya, jelas kan? Kalau Karena dia dia pakai bukan doktor kan bukan doktor dia. Oh. Terkonfirmasi oleh dirinya sendiri, dia membuat buku, udah hilang tuh. Oh. Bahwa saya lulusan dari Yamaguchi. Itu sudah nggak ada? Udah nggak ada. Yang dia lulusan cuma 2. S1 saya UGM. adalah di UGM, S2 saya adalah di UGM. Dia yang konfirmasi sendiri dia dalam bukunya. Artinya dia terbaru. Dia sudah nyata-nyata sudah berbohong selama ini. Sudah berbohong selama ini. Dokter Yamaguchi. Iya. Halo Rismon, siap-siap Anda akan dilaporkan ke polisi. Ini kan kenyataan gitu. Ya kembali lagi kan saya bilang, dia ingin berlindung. Ya katakanlah apa istilah menjilat gitu. Menjilat ludahnya sendiri. Bukan menjilat pantat istilahnya. Luar biasa. Ya, untuk menyelamatkan dirinya. Pertanyaannya, apakah teroris ini bersatu atau tidak? Tifa sama Rismon apa? Sejalan atau tidak sekarang? Banyak yang saya dengar sudah mulai pecah mereka. Iya. Bukan lagi retak, tapi Bukan sudah pecah. kan? Nah, ya kan ini karena kolamnya beda-beda nih. Iya. Ya kan? Kita kan tahu kan Tifa, Hosinuddin, ya, terus Ya, itu kan Kurnia, HTI. itu HTI. Iya. Ketika tiba-tiba ada seorang Rismon ini yang aventurir gitu ya, yang penipu ulung, penipu besar ini masuk di situ. Ini kan Nah, orang-orang bermasalah semua. Makanya kan begini Bung Andi, kita udah mau 1 jam, kita mau closing ya. Jadi di antara orang-orang ini kan apapun mereka berhasil dalam rangka mengacak-acak dan membuat gaduh Republik ini. Betul. Ya, harusnya ya pemerintah entah lewat Menko Hukum misalnya Pak Yusril ya kan, untuk menertibkan ini segera dan ya memanggil Kapolri untuk berkoordinasi ya kan, segera selesaikan masalah ini. Saya setuju. Ya kita semua berharap ya, relawan-relawan Pak Jokowi, Prabowo Gibran ini berharap bahwasanya dalam Oktober ini udah ada satu ketetapan. Suatu gelar perkara saja dulu. Berarti ada peningkatan status gitu. Bukan sesuatu yang diombang-ambingkan dalam penyidikan ini. Pak Arianto sebagai penasihat Kapolri pernah katanya butuh 3 bulan sebetulnya. Ya. Penyidikan sebulan. Ini sudah harus ada. Seperti itu. Ini penasihat Kapolri lu ngatain itu. Ini 6 bulan cukup panjang ini 6 bulan. Makanya dibutuhkan adalah willingness dari Polda Metro Jaya, pemerintah dalam ini adalah Menko Hukum untuk segera. Kalau memang itu sudah selesai semuanya, ayo. Jadi ada. Jangan kita datang ke Barreskrim baru kemudian besoknya, oh ini sedang tetap berjalan, sedang diproses oleh Kombes Ade kan sebagai Biro Informasinya kan. Polda itu mengatakan itu. Jangan seperti itulah. Kalau mau periodik aja ngomong gitu misalnya. Seminggu sekali gitu. Jadi kita Update, paham. Ya kan? Update terus ya. Update. Jangan kita datang, kita rame-rame lagi misalnya baru diupdate.
Ini berbahaya gitu loh. Karena dia semakin merasa bahwa dia adalah kebal hukum. Padahal ini jelas-jelas kok. Kalau udah penyidikan udah pasti ada gitu masalahnya. Oke. Baik, Bung Andi, sebagai closing statement. Ya. Dalam konteks 1 tahun ya hari ini pemerintahan Prabowo Gibran terkait dengan penilaian secara umum ya, bukan secara spesifik. Apa penilaian Bung Andi dan apa harapan ke depan setelah memasuki 1 tahun ini? Ya, pertama-tama saya lupa tuh mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo yang ke-74, Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Panjang umur Pak, sukses selalu menjaga Republik ini. Kemudian yang kedua, program-program 1 tahun ini berjalan, ya sudah on the track, tinggal bagaimana perbaikan dan peningkatannya. Yang kita harapkan adalah kalau dari data-data, dari katakanlah dari lembaga-lembaga survei dan sebagainya mengenai kriteria-kriteria katakanlah di bidang hukum itu masih di bawah 5, itu kita harus catch up untuk diperbaiki. Dan program-program unggulan Bapak yang berjalan itu, kita semua rakyat Indonesia pasti akan mendukung Bapak untuk bisa menyelesaikan itu. Yang terpenting di sini Pak, yang terpenting adalah Bapak terus berjuang untuk itu karena kita bisa melihat perjuangan Bapak ya, terutama untuk di geo internasional itu sendiri ya dengan diundangnya di KTT Gaza dan sehingga terjadinya gencatan senjata antara Hamas dan Israel itu adalah suatu prestasi yang kita apresiasi sekali kepada Pak Prabowo sebagai kepala negara kita. Dan apa yang telah diberikan tanggung jawab juga kepada Mas Wapres, terus ditingkatkan Pak, berikan kesempatan buat anak muda Mas Wapres ini diberikan porsi yang lebih besar, agar bisa nantinya ini adalah anak-anak muda kita ini ya bisa memimpin Indonesia ke depan dan Bapak telah memberikan fondasi-fondasinya kepada anak-anak muda kita ini. Jadi yang jelas optimisme dalam diri kita itu, optimisme dari seluruh rakyat Indonesia itu sangat besar dan siap mendukung apapun itu untuk keutuhan negara kita Republik Indonesia. Baik, terima kasih Bung Andi Azwan, Ketua Umum Jokowi Mania. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, hari ini 1 tahun Presiden Prabowo, memang kita tidak bisa melakukan penilaian secara definitif bahwa Pak Prabowo berhasil atau setengah berhasil atau gagal. Tetapi yang jelas ya, entah 1 tahun, entah 2 tahun atau 5 tahun, yang pasti output dari kerja pemerintah adalah timbulnya kepercayaan publik. Ya. Munculnya rasa simpatik dan dukungan dari publik. Siapapun presiden mengatakan sudah melakukan program-program populisnya dengan begitu luar biasa, tetapi kalau ternyata masyarakat tetap melihatkan tingkat kepercayaan yang rendah, itu artinya ada yang tidak pas yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, saat ini ya yang dirasakan oleh publik di bidang hukum selama 1 tahun ini ya yang bermasalah, yang belum maksimal, ya bahkan acuh dilakukan oleh pemerintahan presiden adalah rendahnya kepercayaan publik karena persoalan penegakan hukum. Dari kasus pengampunan para koruptor dan kemudian tidak ada sedikit pun respon dari pemerintah, entah itu presiden atau Menko Hukum untuk mengawasi, mensupervisi kasus sekarang yang ada di Polda Metro Jaya yang terkait dengan pelaporan Pak Jokowi. Dan ingat, ini menjadi perhatian mayoritas rakyat Indonesia yang mengatasnamakan sebagai Jokowi lovers. Demikian Ruang Konsensus hari ini, kita bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.